Ini COP ini seperti balik kampung, Mas. Rio Convention dulu lahir di Rio, atau KTT Bumi itu ada di Rio dulu. Awal mula munculnya si konferensi iklim ini, teman-teman pemuda adat ini, baik itu di Kongo Basin, saya sebutlah cekungan Kongo gitu, atau teman-teman dari cekungan Borneo yang Sabah, Sarawak, ataupun dari Amazon, dan juga teman-teman di Papua, menghadapi masalah yang hampir sama ternyata, Mas. Misalkan soal ancaman kehilangan hutan, intimidasi, beragam bentuk diskriminasi, dan juga mereka membagi concern mereka tentang masa depan ya. Mereka sebagai pemuda adat. Setelah berdiskusi panjang ya, akhirnya mereka bersepakat untuk melahirkan deklarasi menuju ke COP ini juga, Mas. Mereka menyebutnya itu deklarasi Sira. Tapi sayangnya negara kita memposisikan Indonesia di dalam setiap negosiasi iklim itu lebih menjadi saya mau nyebutnya kayak follower sih, Mas. Jadi ngikut aja, tidak pernah benar-benar menempatkan opportunity yang mereka punya, seperti hutan alam yang luas, masyarakat adatnya yang beragam. Halo Sobat Tempo, jumpa lagi di podcast Kolom Hijau, siniar yang mengangkat topik lingkungan dan masa depan bumi kita. Bersama saya, Yohanes Paskalis, dari Pojok Ramantoleng di Gedung Tempo. Podcast ini merupakan hasil kerjasama Tempo dengan sejumlah organisasi sipil di bidang lingkungan. Program ini dikembangkan dari rubrik opini mingguan yang terbit di kanal Premium Tempo. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Sarul Fitra, Senior Forest Campaigner Greenpeace Indonesia. Obrolan kita nggak jauh dari momen besar bulan ini, yaitu COP30 di Belém, Brazil. Forum yang sangat menentukan arah kebijakan iklim global. Jadi 1 dekade setelah perjanjian Paris, pembahasan solusi iklim masih berputar di meja perundingan. Beragam komitmen pendanaan tuh tampak seperti janji belaka. Artikel kolom Mas Sarul yang terbit pada 25 Oktober lalu mengangkat cerita ratusan pemuda yang berkumpul dan menyuarakan satu hal. Dunia harus mendengarkan suara masyarakat adat. Nah, jadi seberapa penting peran masyarakat adat dalam pencarian solusi krisis iklim? Kita langsung ngobrol aja deh. Siang, Mas Sarul. Halo, siang Mas Hans. Mas, makasih banyak nih udah nyempetin waktu hadir di Gedung Tempo nih. Kayaknya Greenpeace sudah bolak-balik sih ya. Iya, sama-sama Mas. Ya, ini yang kesekian kali lah ya. Kasihan kali. Ini langsung aja lah Mas, kan minggu depan nih kayaknya nih. Betul. Ini udah mau berangkat di minggu ini jangan-jangan nih. Iya, minggu depan, Mas. Nah, ini persiapan teman-teman Greenpeace sebelum ke Brazil apa nih Mas? Belusukannya kemana aja nih? Wah, iya. Ini ya. Jadi ya memang COP 30 atau konferensi iklim lah ya kita sebut biar nggak pusing. Akan dimulai tanggal 10 November nanti sampai tanggal 21 November. Nah, Greenpeace memang secara global dan juga Greenpeace Indonesia sebenarnya udah jauh hari sih, Mas, bersiap ya untuk terlibat di dalam proses di konferensi iklim ini. Jadi kalau kita di Indonesia, kita udah mulai nih dari memahami apa aja nih akan menjadi fokus untuk di agenda negosiasi, mempersiapkan rangkaian kegiatan-kegiatan diskusi ataupun kegiatan engagement lainnya, termasuk merencanakan ya beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama di Belém nanti. Dan ya, ini agak menarik karena memang kenapa ini juga persiapannya jauh lebih ini ya, perlu lebih matang karena memang ini COP ini seperti balik kampung, Mas. Oh. Iya, jadi Rio Convention dulu lahir di Rio, atau KTT Bumi itu ada di Rio dulu. Awal mula munculnya si konferensi iklim ini, dan kembali lagi ini ke Brazil. Jadi ini kayak momentum sekali, dan lokasinya juga di jantung hutan Amazon ya, atau di pintu masuknya lah. Dan makanya kita juga persiapan kita mulai dari menganalisis apa aja yang akan menjadi isu-isu sentral selama di COP, dan terlibat juga sebelumnya di pertemuan mereka menuju ke COP ini waktu di Bonn gitu, Mas. Memang teman-teman Greenpeace juga mungkin excited banget ya pergi ke Brazil. Kita biasa nonton bola Mas, ini kita konferensi iklim nih. Iya, ini kayak Piala Dunia Iklim ya. Menarik. Piala Dunia Iklim. Jadi ya kita udah ya mulai mempersiapkan juga. Walau dari COP ke COP sebenarnya kita mencoba mendorong supaya
para pihak gitu ya. Saya perlu jelaskan di sini si konferensi iklim ini adalah konferensinya para pihak, parties, di situ negara, dan kita sebagai organisasi masyarakat sipil posisinya memang sebagai observer di sana, Mas. Dan yang kita lakukan adalah ya mencoba menekan, mengajak ataupun memaksa sekaligus gitu ya para pihak ini, yang mana dalam hal ini negara, untuk punya ambisi strategi yang lebih jelas lagi dalam rangka memitigasi ataupun adaptasi iklim. Karena kan masalah iklim ini benar-benar udah datang di depan rumah kita gitu ya, Mas. Udah masuk bahkan ke rumah kita gitu loh. Jadi nggak bisa cuma basa-basi lagi. Makanya menuju ke COP30 ini kita juga mengkampanyekan juga di luar lewat digital, secara langsung bersama teman-teman pemuda adat juga untuk membicarakan apa ini yang menjadi demand gitu ya, menjadi tuntutan dari pemuda adat menuju ke COP30. Nah itu Mas, karena Mas menyinggung soal pemuda adat, ini memang menjelang momen penting. Kita dengar memang ada forum ya Mas, antara pemuda adat dari beberapa negara. Betul. Membahas apa yang ingin mereka sampaikan di COP30 juga ya Mas? Betul Mas, jadi di bulan September lalu kebetulan Greenpeace coba memfasilitasi ya, karena kita sebut fasilitasi karena bukan Greenpeace yang menentukan apa yang mereka bicarakan di sana. Jadi kita coba fasilitasi teman-teman pemuda adat dari berbagai negara hutan tropis, terutama tentunya dari Papua ya. Ini kegiatannya kita bikin di Papua, di kampung Kanasaimos. Di situ jadi wilayah adatnya masyarakat Tehit ya, Kanasaimos. Ada hampir 100-an ya pemuda adat yang berkumpul di sana, dan juga bersama dengan perwakilan pemuda adat dari Brazil, dari hutan Amazon, perwakilan pemuda adat dari Kamerun, dari Kongo, dan juga dari Sarawak dan Sabah, Malaysia. Benar-benar dari negara masing-masing. Ya, dari negara masing-masing mereka datang mencoba duduk bersama, saling berbagi keresahan mereka, apa yang dihadapi juga oleh masyarakat adat di masing-masing wilayah mereka saat ini. Dan setelah berdiskusi panjang ya, akhirnya mereka bersepakat untuk melahirkan deklarasi menuju ke COP ini juga, Mas. Mereka menyebutnya itu deklarasi Sira. Dan ya selain itu ya juga ada beberapa kegiatan workshop dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 23 sampai 26 September lalu gitu, Mas. Jadi untuk deklarasi Sira sendiri sebenarnya udah sempat Mas mention dalam artikel kolom yang Mas kirimkan pada 25 Oktober. Tuntutan pokoknya apa sih Mas? Apa sih yang para pemuda adat ini minta? Gitu? Nah ini biar saya nggak salah ini Mas ya, karena ini tuntutannya teman-teman pemuda adat, bukan tuntutan saya agak ngintip dikit. Jadi sebenarnya deklarasinya itu cukup panjang ya Mas ya. Mereka mulai menjabarkan dulu dari konteks dan permasalahannya. Karena karena saya waktu itu jadi observer lah ya dari diskusinya teman-teman ini, mengikuti sebagai orang yang mengamati. Mereka memulai dari apa yang menjadi tantangan di masing-masing wilayah mereka. Sebelum saya menyebut apa yang jadi deklarasi tuntutan mereka ya, mereka berbagi masalah dulu. Ternyata teman-teman pemuda adat ini, baik itu di Kongo Basin, saya sebutlah cekungan Kongo gitu ya Mas ya, Kamerun dan Kongo DRC itu bagian dari cekungan Kongo, atau teman-teman dari cekungan Borneo yang Sabah Sarawak, ataupun dari Amazon, dan juga teman-teman di Papua menghadapi masalah yang hampir sama ternyata Mas. Misalkan soal ancaman kehilangan hutan, intimidasi, beragam bentuk diskriminasi, dan juga mereka membagi concern mereka tentang masa depan ya. Mereka sebagai pemuda adat, ketika hutan yang itu menjadi rumah, menjadi ruang hidup, menjadi ibu ya, hampir semua pemuda adat ini sepakat bahwa di dalam terminologi mereka masing-masing, mereka menyebut bahwa hutan itu adalah semacam mama kalau menurut orang Papua ya. Nah, bagi masyarakat ada di Amazon dan juga di Kongo ternyata melihat hutan juga seperti itu gitu Mas. Dan setelah berbagi keresahan dan challenge atau tantangan yang mereka lihat di level nasional maupun di global, akhirnya mereka bersepakat nih, ini yang akan menjadi poin deklarasi kita gitu ya menurut teman-teman pemuda adat saat itu. Karena mereka percaya bahwa
jawabannya adalah kita. Jadi the answer is us. Itu tagline yang dibangun oleh teman-teman pemuda adat bersama masyarakat adat di global juga. Dan apa yang menjadi poin tuntutan mereka? Yang pertama adalah pengakuan dan perlindungan hak, gitu Mas. Jadi dalam konteks ini mereka mendesak negara mereka masing-masing untuk meratifikasi implementasi UNDRIP gitu ya, berkaitan dengan hak masyarakat adat paling lambat 2030. Atau kalau kita lihat di dalam konteks Indonesia, tuntutannya adalah pengesahan RUU masyarakat adat, Mas. Itu untuk Ya, Indonesia. di Indonesia konteksnya pengesahan RUU masyarakat adat. Rancangan undang-undang masyarakat adat ini sudah berlangsung cukup lama ya. Ini sebenarnya kita butuh ya dukungan politik dari pemerintah juga untuk mengakui ya masyarakat adat dan menempatkannya sebagai subjek hukum yang lebih kuat lagi di negara ini. Apalagi kita tahu masyarakat adat menjadi mayoritas sebenarnya di negara, tapi tidak benar-benar mendapat posisi sebagai subjek hukum gitu ya Mas, sehingga hak-hak mereka selalu terlanggar. Ini yang menjadi tuntutan pertama mereka gitu Mas, soal pengakuan dan perlindungan. Karena kalau tanpa pengakuan dan perlindungan ini kita berbicara hal yang lain akan sulit gitu ya. Karena kita nggak pernah melihat komunitas ini sebagai masyarakat adat misalkan, atau hanya sebagai orang biasa aja yang kebetulan tinggal di wilayah yang berhutan misalkan gitu. Kan itu yang terjadi konteks di Indonesia, makanya mendesak itu. Lalu yang kedua itu memastikan partisipasi dan kepemimpinan masyarakat adat, Mas. Itu jadi tuntutan kedua dari teman-teman ini, dari teman-teman pemuda adat. Jadi dari teman-teman pemuda adat melihat bahwa apapun keputusan yang punya dampak ke kehidupan mereka, ke masyarakat adat, terbaik termasuk dalam pengalokasian hutan dan sebagainya gitu ya, itu mestinya melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan itu, bukan hanya harus menerima gitu loh Mas. Lalu yang ketiga itu mewujudkan keadilan gender gitu ya, itu menjadi tuntutan teman-teman juga, supaya tidak hanya satu kelompok atau gender tertentu saja ada yang terlibat di sini, tapi lebih equal dan sebagainya. Apalagi di dalam banyak pengambilan keputusan perempuan selalu dikesampingkan dan anak-anak muda nggak pernah dianggap gitu kan Mas, dengan banyak stigma lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah yang keempat, mengakhiri kekerasan dan perusakan. Ini kita bisa lihat lah ya, secara gamblang baik di Kalimantan, di Sumatera, apalagi di Papua. Banyak sekali teman-teman pemuda adat mendapat perlakuan diskriminatif. Dan itu yang tadi saya sebut, di Brazil dan di Kongo, di Kamerun juga mereka menghadapi yang sama ternyata Mas. Jadi ada common sense itu ya, perasaan bersama gitu di antara teman-teman ini dan menuntut itu. Termasuk mendukung solusi yang dipimpin masyarakat adat. Karena ini kenapa jadi tuntutan teman-teman? Karena masyarakat adat itu sebenarnya sudah hidup ratusan tahun gitu ya, bahkan di wilayah itu, dan mereka bisa menjaganya selama ini. Dan tapi ya dari pemerintah ataupun perusahaan ataupun pihak dari luar datang memaksakan model-model solusi yang nggak dekat dengan masyarakat gitu loh Mas. Jadi mereka secara alami mereka sendiri yang sudah menjaga turun-temurun ya Mas. Iya betul. Jadi harus turun-temurun, dan solusi masyarakat itu harus diakui oleh negara juga gitu loh Mas. Jangan paksakan solusi dari luar gitu. Akuntabilitas global dan integritas masyarakat sipil. Jadi itu tuntutan lainnya dari teman-teman ini gitu Mas. Tapi memang pucuk awalnya adalah diakui dulu. Diakui dulu. Jadi kalau nggak diakui ya kita mau bicara yang lain jadi sulit, karena mereka nggak dilihat sebagai subjek gitu loh Mas. Kadang objek kebijakan aja kan yang terjadi, dan itu di Indonesia juga kelihatan lah, masyarakat jadi objek kebijakan aja kan. Jadi ini setelah teman-teman berkumpul baru menyuarakan deklarasi Syira menjelang COP30 nih Mas. Sebenarnya posisi Indonesia sendiri Mas dalam kebijakan iklim global itu sudah sampai mana nih kalau teman-teman Greenpeace melihatnya nih? Kalau kita melihat secara positioning, sebenarnya ini agak ini ya Mas, posisi dan bagaimana Indonesia memposisikan diri ya. Ini mungkin saya mau membedakan dulu di sini nih. Kalau secara posisi Indonesia di dalam kebijakan iklim di global, sesungguhnya itu cukup sentral gitu Mas. Apalagi kita sebagai negara hutan tropis ketiga terbesar di dunia gitu ya. Setelah Brazil dan Kongo. Nah, posisi Indonesia jadi semakin sentral yang juga karena Indonesia menjadi negara kepulauan, punya banyak sekali pulau-pulau kecil gitu ya di negara ini, dan kita
punya kemampuan untuk menyerap karbon yang besar, tapi sekaligus juga menjadi penghasil polusi atau emisi yang cukup besar juga dari sektor yang lain gitu ya. Sehingga menempatkan posisi Indonesia cukup sentral di dalam percaturan iklim ini ya. Tapi sayangnya negara kita memposisikan Indonesia di dalam setiap negosiasi iklim itu lebih menjadi saya mau nyebutnya kayak follower sih Mas. Jadi ngikut aja. Jadi mengikut kemana nih arah paling besar gitu ya. Dan tidak pernah benar-benar menempatkan opportunity yang mereka punya seperti hutan alam yang luas, masyarakat adatnya yang beragam, punya laut yang pesisir pantai yang begitu panjang dan banyak pulau-pulau ini sebagai opportunity dalam negosiasi untuk melindungi semua ini gitu ya Mas. Tapi Indonesia justru datang dengan banyak ide untuk mengundang investasi masuk ke sini yang menjauh dari masyarakat, dan ketika bernegosiasi untuk menyelamatkannya kayak setengah-setengah aja gitu ya, seperti setengah-setengah gitu loh Mas. Jadi nggak pernah benar-benar datang dengan proposal saya mau melindungi hutan alam Indonesia dengan konsep yang seperti ini, model yang seperti ini yang melibatkan masyarakat adat gitu Mas. Jadi memposisikan dirinya di dalam negosiasi ini menurut saya agak kurang strategis. Walau posisi Indonesia strategis gitu ya. Datang untuk mendengar proposal orang lain. Iya, datang dengar proposal orang lain sama sambil ngundang-undang investor untuk masuk nih jualan karbon apa gitu ya. Yang nggak benar-benar bisa menyelamatkan hutan alam tersisa kita yang itu tinggal sedikit sebenarnya kalau dibanding dengan puluhan tahun yang lalu gitu ya Mas. Dan untuk mendukung masyarakat adat dan pemuda ataupun perempuan gitu ya Mas dalam rangka-rangka mitigasi ataupun diadaptasi iklim. Ini kayak inilah ya, punya negara besar tapi ya cara pendekatannya kayak orang begitu masuk ke forum jadi kecil. Ya mungkin masih merasa inlander kayaknya. Mas, tapi ada satu hal yang menarik juga dari artikel yang Mas tulis juga mengenai kebutuhan pendanaan iklim Indonesia yang saya sih ngeceknya sampai 4.000 triliun Mas. Betul Mas. Sampai 2030 itu betul. Apa aja tuh Mas? Jadi 4.000 triliun itu masih pakai penghitungan di 2019 ya Mas ya. Di 2019 Indonesia menghitung kebutuhan itu sekitar lebih dari 4.000 triliun. Tapi di penghitungan yang terbaru, kalau kita lihat dokumen yang baru-baru ini saja di-submit, SNDC ya, Second National Determined Contribution itu, Indonesia meletakkan kebutuhan pendanaan iklim itu sekitar 7.000 triliun. Itu jauh lebih besar Mas. Memang kebutuhan untuk pendanaan iklim begitu besar ya, karena tadi untuk keperluan mitigasi iklim, termasuk dari sisi sektor energi, di sektor agrikultur, kepertanian gitu ya. Bagaimana mengurangi emisi di sektor kehutanan, termasuk di pengelolaan limbah, emisi yang dari hasil limbah. Nah, sebenarnya itu berkontribusi terhadap apa yang direncanakan di dalam dokumen NDC itu, Mas. Untuk apa gitu ya, akan digunakan ke sana sebenarnya. Walau kalau kita lihat detail-detailnya lagi, ini kan setannya di detail ya Mas ya. Nah di detailnya lagi sebenarnya bisa jadi nggak sepenuhnya untuk mitigasi atau menurunkan emisi itu. Tapi kalau yang 4.000 ini detailnya seperti apa, breakdownnya itu belum ada dari sebenarnya di dokumen NDC juga nggak menjabarkan itu. Ini setelah menghitung secara keseluruhan kebutuhannya sekitar 4.000 dan kalau sekarang kebutuhannya naik menjadi 7.000 triliun rupiah gitu ya Mas. Tapi kebutuhan secara global juga sangat besar sebenarnya Mas. Kalau secara ambisi itu target di global itu adalah 1,3 triliun US dollar. Saya nggak tahu itu kalau 1,3 triliun US dollar berapa rupiah ya. Nah, ambisinya ya Mas. Ambisinya dan target di tahun ini juga itu dicoba untuk dinaikkan Mas. Nah, ini yang lagi akan dinegosiasikan nih nanti di BLM di Brazil itu Mas. Untuk dulu sebelumnya kalau ambisi secara global itu target untuk pendanaan iklim sekitar 100 triliun ya, 100 billion US dollar waktu itu. Tapi ini sebenarnya udah terpenuhi di tahun 2022. Agak molor sedikit 3 tahun.
Tapi pemenuhannya itu nggak benar-benar berhasil menekan laju kenaikan suhu muka bumi itu, Mas. Kan targetnya di Paris Agreement 1,5 derajat tuh, Mas. Benar. Di tahun lalu aja kita udah sampai 2 derajat lebih gitu kan. Nah, ini nggak benar-benar terwujud sebenarnya. Makanya negara-negara itu waktu di tahun bikinlah working groupnya itu di tahun 2022 sampai 2024, akhirnya mereka menentukan bahwa kita butuh nih 300 billion US dollar atau 300 miliar US dollar untuk pendanaan iklim secara global. Dan kalau di Indonesia itu diturunkan lagi, mereka kalau Indonesia menghitung kebutuhan nasional aja 7.000, kira-kira itu, Mas. Dan detail-detailnya itulah yang kita perlu amatin sebenarnya ya, biar nggak menjadi sekedar pencucian atau apa gitu ya. Mas, ini dengan besarnya kebutuhan pendanaan iklim, Mas. Ya. Sejauh ini pemenuhan janji dari negara maju untuk mendukung pendanaan iklim negara berkembang udah sampai mana nih kalau teman-teman? Nah, itu tadi kan saya udah bilang bahwa kalau kita lihat yang di sebelumnya itu kan targetnya 100 billion US dollar ya. Nah, itu 100 billion itu sebenarnya sudah tercapai, Mas. Jadi negara-negara maju itu sudah memenuhi sebenarnya target itu. Tapi kita ngelihatnya gini, Mas. Ini bukan misalkan Eropa gitu ya, atau Jerman lah kita sebut, ngasih sekian enggak. Jadi skemanya ada beragam untuk komitmen ini. Karena dia melihat bahwa untuk memitigasi adaptasi iklim ini, pendanaan iklim inilah kita sebut ya, harus melibatkan berbagai pihak. Jadi kalau sumber pendanaan itu mulai dari public multilateral, Mas. Contohnya dari development bank gitu ya, multilateral development bank gitu, yang ikut berkontribusi juga di sini. Nah, mereka yang paling banyak sebenarnya, Mas, memenuhi kebutuhan pendanaan iklim ketika ditargetkan saat itu ya di COP Glasgow Copenhagen gitu, Mas. Yang 100 billion tadi. Nah, yang kedua ini sebenarnya dari public bilateral. Jadi kalau Mas Hans lihat itu baru-baru ini misalkan Norway ngasih duit ke Indonesia berapa triliun rupiah gitu ya. Untuk karena capaian Indonesia di dalam menjaga hutan gitu. Itu merupakan dana yang diberikan Norway ke Indonesia itu dihitung sebagai public bilateral tuh, Mas. Jadi sebagai komitmennya Norway sebagai salah satu negara maju untuk berkontribusi ke langkah-langkah untuk iklim gitu ya, Mas. Dan dia ke Indonesia ngasih berbasiskan kepada pencapaian ya atau hasil ya. Dalam terminologinya istilahnya mereka sebutnya result based contribution. Jadi kontribusi berbasis hasil, Mas. Nah, itu contohnya tuh, Mas. Nah, itu yang ketiga sebenarnya paling besar itu adalah dari mobilisasi pendanaan dari private. Lewat skema investasi gitu ya, misalkan lewat carbon, offsetting, dan sebagainya. Dan sisanya ada dari bilateral juga antar perusahaan swasta dan ada beragam lainnya. Nah, jadi yang 100 miliar itu yang dulu ditargetkan dan tercapai di 2022 itu sumbernya dari sana semuanya, Mas. Dari beragam sumber tadi. Nah, tapi ada catatannya nih, Mas. Dulu walaupun dia tercapai di 2022, ini pertama molor 3 tahun. Pada targetnya 2020. Tercapainya baru di 2022 ya. Dan yang tercapai di 2022 ini pun catatannya masih banyak. Misalkan terlalu banyak skema hutang atau utang ya, Mas ya. Jadi negara-negara yang menerima pendanaan iklim itu jadi ketiban beban tambahan harus membayar itu suatu saat ke si negara yang membantu tadi atau yang terutama yang di skema-skema pasar ya, Mas ya, private ini. Bukan yang seperti dukungan Norway ke Indonesia gitu ya, tapi yang lewat skema pasarnya. Terutama skema REDD gitu ya, di bawah skema REDD Plus dan pasar karbon yang kemudian menempatkan ada kewajiban tambahan gitu ya ke negara yang tadi menerima. Nah, ini menjadi catatan dan sebenarnya menuju ke COP30 ini karena kita mau membicarakan pendanaan yang baru atau mereka di dalam agenda yang mereka sebut New Collective Quantified Goals atau target barunya lah, Mas, kuantifikasi baru gitu ya, target kuantifikasi baru yang mau
yang tadi jumlahnya 300 miliar US dollar. Nah, kita mau memastikan supaya ini tidak berbasis utang, tidak membebani negara-negara yang kemudian terutama dari developing countries ya Mas, atau negara yang berkembangnya, ketika mereka harus berkontribusi ke situ jadi tidak terbebani gitu. Padahal kan Indonesia tadi udah menghitung nih butuh 7.000. Kalau 7.000 ini skemanya dinominasi hutang, kita bisa kebayang itu hutang Indonesia itu semakin terakumulasi kan. Malah nambah ya Mas. Bakal nambah ini, berat banget ini. Jadi gitu Mas, kalau yang pendanaan itu, dan terpenuhinya udah terpenuhi yang sebelumnya, tapi ya itu catatannya tadi. Nah Mas, ini dengan mekanisme pendanaan yang sepertinya berbasis pasar banget Mas. Iya. Kalau kita balik lagi ke tuntutan teman-teman tadi pemuda adat agar masyarakat adat bisa dilibatkan, gimana nih pendanaan ini bisa ngalir ke mereka gitu Mas? Nah, ini yang menjadi kelemahan sebelumnya dari mekanisme pendanaan berbasis pasar ini ya Mas. Ya. Masyarakat adat itu nggak pernah benar-benar mendapat tempat di mekanisme ini Mas. Mereka tidak kerap kali lah ya dilihat sebagai aktor tambahan aja. Jadi padahal tadi ya kalau kita lihat peran masyarakat adat dalam menjaga hutan, menjaga biodiversity dan sebagainya itu begitu besar. Kontribusi mereka bahkan dari semua sekitar 30-an sekian persen gitu ya dari ekosistem yang masih bagus, lahan alami yang tersisa di dunia itu dijaga oleh masyarakat adat Mas, itu di wilayahnya masyarakat adat. Tapi pendanaan yang tadi saya sebut sampai 100 miliar US dollar di target pendanaan iklim itu nggak ada yang bisa benar-benar sampai secara berarti ke masyarakat adat Mas. Padahal kalau kita bicara siapa yang menjaga iklim yang paling efektif, riset saintifik mengatakan masyarakat adat. Tapi kemana uang pendanaan iklim itu mengalir? Porsi ke mereka kalau kita ibaratkan di grafik masih pusing masyarakat adat mungkin segini, sisanya adalah ke perusahaan, ke aktor-aktor yang nggak pernah benar-benar seefektif masyarakat adat ini dalam menjaga iklim gitu Mas. Tapi secara saintifik tadi gimana tuh Mas? Itu menarik kayaknya. Nah, ini gimana kita membuktikan peran masyarakat adat untuk melindungi hutan tropis itu? Iya, nah ini sebenarnya udah banyak ya riset, jadi kita nggak perlu buktikan sendirilah ya Mas. Ya kita lihat aja lah, misalkan ini Mas, kalau kita lihat ini ya di penelitiannya IPBES. Jadi IPBES ini semacam badan ilmiahnya di bawah UNCBD Mas. United Nations Convention on Biodiversity. Jadi semacam konvensi biodiversity-nya PBB. Jadi ini saudaranya UNFCCC Mas, saudaranya konvensi climate iklim ya, yang sama-sama lahir dari KTT Bumi atau Rio Convention. Nah, di badan saintifiknya mengatakan 3/4 lingkungan daratan dan 2/3 lautan itu telah rusak akibat ulah manusia katanya kan. Tapi tren kerusakan justru jauh lebih ringan atau bahkan terhindar di wilayah yang masyarakat adat dan komunitas kelola. Nah, ini menurut IPBES ya Mas, pasti mereka punya metodologi yang kuat sekali untuk menganalisis ini. Mereka melibatkan banyak sekali saintifik gitulah, saintis-saintis untuk meneliti ini. Atau kalau ada lagi riset yang bilang 36% bentang hutan utuh di dunia itu ada di wilayah adat. Ini riset lain lagi Mas yang dilakukan oleh si FA ya namanya dan teman-temannya bikin riset ini. Atau oleh teman-teman konsorsium konservasi untuk masyarakat adat gitu ya. Yang mereka memperkirakan wilayah konservasi berbasis masyarakat adat dan komunitas lokal itu mencakup 1/5 dari seluruh daratan bumi. Nah, ini kan banyak riset, jadi bukan satu riset aja Mas, riset yang dilakukan oleh unit sains resmi di bawah PBB, yang dilakukan oleh lembaga sipil ataupun oleh individu yang meriset mengatakan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal itu adalah penjaga yang paling efektif. Pembuktiannya udah banyak. Udah banyak Mas. Jadi kita nggak perlu bertanya. Kalau di Indonesia juga kita bisa lihat lah Mas, wilayah-wilayah hutan yang tersisa di Sumatera. Kan Sumatera udah habis ini ya katanya ya kan, hutan alamnya udah habis. Tapi wilayah-wilayah yang tersisa itu sebagian besar tuh wilayah masyarakat adat yang masih tersisa di sana Mas. Dan kalau kita lihat di Kalimantan gitu ya, dan atau apalagi kalau kita ke Papua, dan itu membuktikan bahwa
memang benar-benar efektif masyarakat adat dalam menjaga hutan itu atau keragaman hayati yang ada di sana, Mas. Karena ini ya, kalau bagi masyarakat adat, hutan atau ekosistem yang ada di situ kan bukan hanya sebagai tegakan pohon, bukan sebagai penyerap karbon, bukan hanya sebagai tempat hidupnya satwa ya. Tapi bagi teman-teman masyarakat adat jauh lebih dibanding itu, Mas. Karena itu ruang hidupnya mereka, Mas. Ini seperti rumah ya. Dan pasti masyarakat adat, kalau kita bicara hutan, bicara alam, itu ibarat mereka jaga rumah, memastikan rumah mereka nggak rusak gitu loh, Mas. Nah, sementara kalau perusahaan atau orang-orang dari luar datang ke sana mungkin cuma melihat sebagai serapan karbon saja, atau sebagai tegakan kayu yang bisa mereka tebang, atau sebagai lahan yang bisa mereka bersihkan lalu tanam sawit gitu kan. Padahal kalau bagi masyarakat adat itu jauh lebih dibanding itu. Makanya nggak heran ketika riset itu mengatakan mereka penjaga yang efektif. Karena ini masyarakat adat dalam setiap argumentasi mereka mengatakan itu rumahnya mereka, ini ibunya mereka gitu loh, Mas. Jadi ibarat menjaga keluarga ya bagi masyarakat adat. Makanya efektif mereka di dalam menjaga itu. Mas, ini kalau kita putar balik ke mekanisme pendanaan, Mas. Ini kita dengar dari teman-teman Greenpeace juga nih. Jadi Brazil sebagai tuan rumah ternyata menawarkan suatu skema ya insentif juga lah pendanaan yang dengar-dengar bisa memperbesar keterlibatan masyarakat adat gitu, Mas. Itu gimana tuh, Mas? Nah iya, Mas. Jadi sebenarnya ada satu ya, kan tadi saya bilang bahwa pendanaan yang berbasis pasar ini justru kerap kali merugikan masyarakat adat. Ada mekanisme yang sebenarnya dicoba dikenalkan oleh Brazil di COP28 ya. Sebelumnya mereka menyebutnya itu Tropical Forest Forever Facility. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan jadi kayak selamanya hutan tropis gitu ya, fasilitas hutan tropis untuk selamanya. Nah ini mekanisme investasi sebenarnya, Mas. Mekanisme investasi, tapi mereka tidak memperdagangkan hutan di dalam skema ini. Jadi mereka, kalau kita gambarkan di Indonesia ini mirip dengan LPDP, Mas ya. Kalau teman-teman yang menerima beasiswa pendidikan dari pemerintah, LPDP itu kan semacam dana abadi ya. Pemerintah kasih uang beberapa triliun mungkin sebelumnya, terlalu dikelola oleh lembaga pengelolanya ini, dan keuntungan dari pengelolaan dana itu dialokasikan untuk pendidikan. Nah ini untuk hutan, Mas. Jadi jaga hutan. Jadi Brazil itu punya niatan, dia ngajak Indonesia, dan seminggu yang lalu ya waktu kunjungan Lula ke sini, Prabowo sampai bilang kami akan berkontribusi juga, akan naruh uang juga di situ. Padahal sebenarnya nggak perlu Indonesia sebagai tropical forest country, sebagai negara hutan tropis untuk ikut kontribusi ke sana gitu ya, karena targetnya si TFFF ini adalah memberikan dukungan pendanaan ke negara hutan tropis terhadap upaya mereka di dalam menjaga hutan. Jadi mereka akan bayar setiap hektar hutan yang berhasil dijaga oleh negara tropis itu sebagai bentuk insentif gitu loh, Mas. Jadi ini sebenarnya mekanisme tambahan ya, Mas ya, bukan mekanisme pendanaan utama di dalam pendanaan iklim tadi. Nah, kalau yang karbon dan sebagainya tadi itu kan dia di gelanggang utama ya. Nah, ibaratkan, kalau saya suka sih mengibaratkan ini dalam konteks pertandingan bola ya, karena COP nanti di Brazil ya. Ngomongin bola. Gelanggang ini, Mas ya. Jadi si TFFF ini sebenarnya dia ada di lapangan pinggiran, Mas, di tempat orang latihan aja. Jadi mereka akan support gitu ya. Akan support aja nanti terhadap si yang utama. Gelanggang utamanya ada di negosiasi. Nah, si TFFF ini walaupun dia orang di pinggiran, dia membawa model yang menarik sebenarnya, Mas, untuk pendanaan perlindungan hutan ya. Kalau dia memang secara spesifik mendeklarasikan diri sebagai perlindungan hutan, Mas. Dia nggak menyebut pendanaan iklim ataupun biodiversity bahkan gitu ya, si TFFF ini. Tapi berkontribusi terhadap upaya mitigasi iklim ataupun perlindungan biodiversitas, iya. Nah, dia menghitung skema yang menarik ini kalau kita hubungkan dengan konteks masyarakat adat. Dia mengenalkan namanya mekanisme pendanaan langsung di dalam skenario pendanaannya dia, Mas. Nah, ini yang
agak luput di mekanisme pendanaan iklim sebelumnya, Mas, yang nggak ada. Ini yang baru, berarti Ya. ini yang fresh. Nah, ini agak fresh pendekatan yang mereka kenalkan. Mekanisme pendanaan langsung itu nggak benar-benar baru di dalam pembicaraan teman-teman masyarakat adat ya. Karena masyarakat adat secara global sudah membangun mekanisme ini sebenarnya, udah ada prinsipnya dan sebagainya. Tapi belum ada yang benar-benar mengadopsi prinsip-prinsip itu ke dalam mekanisme pendanaan tersebut. Nah, si TFFF ini dia merekognisi, mengakui bahwa di dalam skenario pendanaannya itu harus ada mekanisme pendanaan langsung sebesar 20%. Ini minimum jumlah 20% minimum lah untuk masyarakat adat langsung ini, Mas. Langsung ya, Nah, langsung dalam artian masyarakat adat juga punya bisa menentukan dalam pengambilan keputusan pengalokasian dana tersebut untuk apa, kemana, dan ke siapa gitu, Mas. Dan kemudian mereka memastikan bahwa pendanaan itu mudah diakses oleh masyarakat adat. Ini jadi penting nih, Mas, karena tadi pendanaan iklim kan udah ada 100 miliar US dollar ya sampai tahun 2022 lalu. Itu sulit, Mas, diakses oleh masyarakat adat, oleh teman-teman masyarakat adat. Jadi misalkan satu masyarakat adat di Jambi misalkan gitu ya, mau butuh nih pendanaan untuk kegiatan-kegiatan mereka dalam menjaga hutan. Itu akan teknikal banget, Mas, sulit lah. Mereka harus menembus level-level yang begitu banyak. Kalau nggak ada lembaga yang benar-benar dedicated mendampingi mereka mengajukan ini. Nah, ini menjadi challenge. Nah, si pendanaan langsung itu dia memastikan kemudahan untuk mengakses itu juga kepada masyarakat adat. Jadi ada beberapa kriteria yang dibangun oleh teman-teman masyarakat adat untuk mekanisme ini, Mas, yang coba diadopsi oleh si TFFF. Nah, di sini menariknya. Sebagai pemain sampingan, dia membangun model sebenarnya, Mas. Ini meskipun ya memang pendekatannya lebih fresh ya, Mas, tapi pendekatannya lebih fresh sih sebenarnya. Tantangan di Indonesia sendiri seperti apa, Mas? Saya nggak tahu kalau Kongo atau Brazil, mungkin Brazil malah sudah punya kementerian khusus masyarakat adat. Indonesia pengakuan aja masih susah, masih ada kadang-kadang tumpang tindih di lahan wilayah atau lahan masyarakat adat. Nah, itu TFFF ini, TFFF ini bisa kita adopsi nggak sih, Mas, sebenarnya? Nah, ini agak berapa, kita harus melihat dari berapa mekanisme dulu nih, Mas. Pertama, kesiapan infrastruktur nasionalnya dulu ya. Ya, lalu positioning politik Indonesia terhadap si TFFF ini. Ini kan waktu Lula berkunjung ke sini, yang awalnya dia berharap Indonesia mendeklarasikan diri akan mendukung si TFFF, bahkan Prabowo membuat statement lebih dari itu, jadi lebih dari yang diharapkan gitu ya. Dia akan top up money juga, top up uangnya juga di situ. Ya, kita kalau nanya uangnya yang dari mana, kita inilah ya, ntar lihat lah yang mana. Jangan dan antara berinvestasi ke situ gitu kan. Masuk lagi. Ya kan ada keuntungan ke situ nanti kan, Mas, imbas hasil terhadap duit yang mereka taruh ya. Tapi presiden berkomitmen lebih dari itu. Nah, ini dari sisi politikal terhadap si TFFF-nya, Indonesia agak buy-in nih. Dia udah menunjukkan komitmennya, bukan hanya sekali dua kali menyatakan itu di forum resmi ya, Mas. Waktu di London Climate Week, waktu di BRIC Summit, waktu pertemuan negara-negara BRIC di Brazil, dan terakhir waktu Lula datang ke sini. Itu yang pertama. Dan TFFF ini kan mekanisme global ya, Mas. Dia harus diturunkan ke nasional ketika Indonesia ikut. Dan ketika diturunkan nasional, artinya baru kita harus melihat dimensi kebijakan di nasional nih. Nah, ini kritiknya bukan di level TFFF lagi nih, Mas. Kritiknya ke level bagaimana pemerintah kita mendukung agenda masyarakat adat tadi. Nah, kalau kita bicara di Indonesia, balik lagi tadi yang klasik tadi, Mas. Pengakuan di masyarakat adat di Indonesia tuh begitu rendah, Mas. Angkanya sangat kecil gitu lah ya. Masyarakat adat bahkan kadang nggak pernah dianggap oleh pemerintah. Mas, ini gapnya gimana sih kalau dibandingkan Brazil, Kongo yang lain? Apa kita memang yang paling sulit diakui gitu? Kalau dikatakan paling sih nggak juga lah, Mas ya. Mungkin di Kongo dan ini mungkin agak lebih challenging bagi mereka. Tapi di kita
sangat lambat lah Mas. Kalau Brazil tuh progresnya kan cukup lumayan mereka ya. Akhirnya menunjukkan keseriusan pemerintah, mereka bikin Kementerian Masyarakat Adatnya. Sekarang udah ada Kementerian Masyarakat Adatnya di sana yang mengakomodir agenda-agenda kepentingan masyarakat adat di dalam pengambilan kebijakan di pemerintah. Di kita, jangankan ke sana, yang diakui aja itu masih sedikit gitu loh Mas. Nah ini memang challenging dan mestinya keinginan Indonesia untuk mengambil benefit di pendanaan seperti TPLF ini, atau mungkin tahun depan ada mekanisme lain juga di bawah konvensi keragaman hayati misalkan Mas ya, untuk pendanaan langsung, seharusnya didukung juga oleh instrumen kebijakan yang mempercepat proses pengakuan masyarakat adat. Jawabannya adalah dengan mempercepat pengesahan RUU masyarakat adat, salah satunya gitu ya Mas. Selain kemudian kalau mereka yang ada di areal hutan, penetapan hutan-hutan adat ini, pengakuan hutan-hutan adat juga dipercepat dan dipermudah gitu kan. Kan yang mengajukan sudah banyak nih Mas. Yang diidentifikasi oleh teman-teman BRWA misalkan, Badan Registrasi Wilayah Adat juga udah banyak gitu. Tapi yang diakui secara ofisial resmi pemerintah dikit dan aturannya juga nggak terlalu kuat. Nah di sini sih memang tantangan ya di Indonesia. Tapi bukan berarti ketika pendanaan langsung masuk nggak bisa dijalankan juga sih. Mestinya ya tapi pasti akan berat Mas. Kita itu akan dihadapkan dengan perdebatan siapa yang dimaksud dengan masyarakat adat. Masyarakat adat yang mana? Kemudian bagaimana pelibatan perwakilan masyarakat adat di dalam sekretariatnya TPLF di nasional nanti gitu. Itu aja masih abu-abu ya. Itu pasti akan abu-abu masih. Kita akan sibuk di perdebatan itu nanti. Karena subjeknya belum benar-benar diakui dan diakomodir secara signifikan gitu, secara bermakna dalam konteks kebijakan di nasional Mas. Ini yang memang jadi perhatian kita juga selain pendanaan tadi ya. Dana itu satu hal memang dibutuhkan dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman masyarakat adat juga dalam konteks iklim biodiversity. Tapi kalau dananya ada dia nggak diakui, ini akan menjadi tantangan berat gitu Mas. Kalau dia diakui tapi pendananya minim, mungkin masih bisa survive. Tuh masyarakat adat udah survive juga dalam waktu yang lama gitu kan. Nah ini makanya kita harapkan saling melengkapi dan proses pemerintah berkomitmen naruh uang besar di TPLF mestinya juga diikuti dengan komitmen di dalam negeri yang lebih konkret gitu kan Mas. Mas, ini delegasi Indonesia yang akan berangkat ke COP30 kan memang yang kita dengar sih kayaknya sebagian besar pengusaha gitu Mas. Nah ini gimana nih dengan kecocokan mungkin pasar karbon yang kita tawarkan dengan mekanisme yang tadi harusnya bisa langsung mengalir ke masyarakat adat gitu Mas. Nah ini posisi dilematisnya kita melihat langkah di negara kita tadi Mas ya. Ini yang kalau saya hubungkan dengan pernyataan saya sebelumnya, posisi kita sangat strategis, tapi langkah kita kurang strategis dalam hal ini Mas. Pertama, memang Indonesia menuju ke COP30 ini sangat ambisius ya. Bahkan artikel yang terbaru saya baca itu mau bikin semacam kios karbon gitu loh. Kios karbon ya namanya. Jadi kayak lapak untuk jualan karbon di COP30 di pavilionnya Indonesia. Dan implikasinya ya pasti banyak pebisnis yang akan ikut di rombongan ini untuk jualan kan Mas. Ini agak disayangkan karena mekanisme pasar ini atau mekanisme carbon market atau offset atau bentuk di kredit kah gitu Mas ya. Itu agak jauh dari masyarakat adat yang menurut saintifik tadi adalah solusi untuk yang paling berhasil menjaga alam ya Mas ya. Yang paling berhasil jaga alam, tapi pendanaan nggak difokuskan ke mereka, justru mengarah ke karbon. Nah, karbon ini juga problematik karena dia memberikan hak untuk si pencemar tadi, masih polluters, untuk terus berpolusi. Karena dengan cukup mereka dengan bayar ikutan offset, mereka terus saja berpolusi entah di mana gitu ya. Ngasih offset untuk satu project di Indonesia misalkan gitu. Nah, artinya lewat mekanisme pendanaan itu bisa.
menekan laju kenaikan suhu bumi menjadi jadi nggak tercapai kan, karena di tempat lain mereka terus mengeksploitasi bahan bakar fosil, di sini memang mereka bayar untuk perlindungan hutan, tapi kan polusi emisi yang mereka hasilkan di bahan bakar fosil dengan menjaga hutan di sini nggak akan pernah seimbang kan Mas, akan selalu jauh lebih besar di sana. Nah ini celakanya lewat mekanisme pasar ya Mas. Kalau kami sih nyebutnya semacam greenwashing Mas. Jadi pencucian hijau gitu. Jadi seolah-olah mereka tampak sustainable, tampak hijau, tapi di baliknya itu agenda tangan kotor mereka itu ada di belakang gitu loh. Kalau contoh konkret, kalau saya mau boleh tarik ini Mas, misalkan seperti restorasi ekosistem di Riau gitu. Yang dijalankan oleh sebuah perusahaan hutan tanaman industri. Mereka merestorasi sekian luas, sekian hektar hutan di Riau, tapi di tempat lain mereka sudah menghancurkan jutaan hektar hutan juga sebelumnya gitu ya, ratusan ribu hingga jutaan hektar hutan di tempat yang lain sebelumnya, bahkan terlibat kebakaran. Wilayah yang teridentifikasi mestinya sebagai serapan karbon tinggi mereka eksploitasi gitu ya. Sementara yang mereka jaga dan mereka gembur-gemburkan cuma areal yang berapa puluh ribu hektar ini doang gitu loh. Jadi kan nggak seimbang ya. Tapi tampak mereka sudah sangat sustainable gitu, sudah sangat hijau gitu ya. Nah ini celakanya dengan skema-skema pasar ini Mas. Selain tadi saya sebut bahwa potensi menambah utang, beban ekonomi juga, dan yang paling utama sih lagi-lagi mereka yang menjadi aktor utama dan berhasil menjaga alam, menjaga hutan tadi, tidak mendapat manfaat yang signifikan dari mekanisme pendanaan karbon. Sialnya delegasi Indonesia ke COP bisa jadi akan banyak dikelilingi oleh orang-orang ini ya, karena mereka menjadi sponsor juga di pavilion Indonesia kan, di Belem nanti, dan hampir setiap COP ke COP perusahaan-perusahaan penghasil emisi terbesar di Indonesia itu menjadi sponsor utama untuk pavilion Indonesia. Artinya itu kayak semacam tempat Indonesia bikin acara banyak lah di dalam Blue Buka Zone. kios lagi Mas, Buka kios ini segala macam. Dan ya lagi-lagi mungkin karena ini ya, melibatkan perusahaan dan investor tuh uangnya kan cepat ya turun ya. Kalau bicara masyarakat adat harus ngasih uang ke masyarakatnya. Mungkin gitu juga, ini agak berat juga kan posisi posisi Indonesia. Kalau cuma jualan karbon ke sana, kita nggak akan pernah benar-benar dianggap untuk serius gitu ya dalam jaga hutan, memitigasi iklim di global gitu Mas ya. Wah Mas Sarul ini sebenarnya 1-2 jam ngobrol sebenarnya nggak cukup nih, tapi sayang waktu kita terbatas gitu. Siap Mas. Ini baru obrolan menuju ke Brazil loh. Pulang dari Brazil lebih banyak lagi mungkin infonya gitu. Tapi ya kita pokoknya berharap teman-teman dari Greenpeace dan juga bisa jadi salah satu mata dan telinga kita lah untuk apa sih yang terjadi nanti di COP 30. Jadi tentu kita nanti mengharapkan ada info-info yang lebih menarik dulu. Oke. Terima kasih Mas Hans. Ya. Oke Sobat Tempo, terima kasih sudah mengikuti obrolan podcast Kolom Hijau pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.